Anak Pepo mati kutu, bela Rocky Gerung, publik ingatkan lagi kasus SBY mental tempe. AHY membela Rocky Gerung dengan alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nah, misalkan Rocky Gerung kemudian mengatakan ini menghina SBY. Pertanyaannya sekarang, AHY mau belain atau justru malah mau ngamuk-ngamuk? Sekalipun misalnya mereka maafkan, kemudian juga mereka cabut ucapannya itu, Ya. laporannya, ya polisi kalau mau lanjut tetap bisa melakukannya. Oke. Dan selama ini kan begitu. Nah oleh karena itu ya permaafan itu udah agak udah agak udah terlalu terbiasa lah kita lihat, kemudian orang dituntut minta maaf tapi proses hukum jalan terus katanya. Karena menurut AHY, untuk sebagai warga negara, ini harus memiliki ruang untuk berekspresi, tidak boleh ada yang menakut-nakuti. Itu katanya AHY. Bacot. Ya, saya rasa Rocky sadar betul ya bahwa dirinya memang memacu kontroversi yang bisa menyebabkan bentrokan di masyarakat gitu kan. Ini kan tentang eksistensi. Bang Rocky ini baik betul karena menyediakan eksistensi buat relawan Jokowi gitu ya. Karena begitu dia bicara terus kemudian ada sedikit percikan kritik yang tajam gitu ya. Relawan Jokowi alhamdulillah ada panggung lagi gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita menarik lagi ke belakang, kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu, ketika Presiden SBY menjabat, sudah berapa banyak warganya yang dilaporkan sendiri karena dianggap menghina, kemudian kritikannya dianggap melukai hati, dianggap menghina Presiden SBY. Dia ini satu-satunya presiden yang dengan repot-repot datang ke kantor polisi melaporkan warganya sendiri. Kalau kita simak secara keseluruhan, kritik itu sebenarnya make sense, masuk akal ya. Yang dikritik atau yang ini presiden ya, kebijakan. Dan kenapa ini memunculkan kontroversi? Itu kan salah satunya karena bukan hanya menyinggung Presiden Jokowi, tapi soal kebijakan IKN juga kan. Sepekan terakhir, publik dihebohkan dengan topik kasus dugaan penghinaan yang dilakukan pengamat politik Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi. Beberapa tokoh pun ramai-ramai memberikan komentarnya terhadap dugaan penghinaan itu, mulai dari yang berkecimpung di dunia politik hingga hukum pidana. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Asrul Sani memberikan respon pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY soal kasus dugaan penghinaan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Seperti diketahui sebelumnya, AHY belak-belakan menyebut dengan dipolisikannya Rocky Gerung kebebasan berpendapat dibungkam penguasa. Menanggapi hal tersebut, Arsul Sani memberikan komentar menohok. Dia melihat AHY berupaya terus membuka ruang untuk mengkritik pemerintahan sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Kebebasan dibungkam, rasanya Mas Ketum AHY selama ini bebaskan mengkritik pemerintahan tanpa ada batasan, ujar Arsul Sani dalam cuitan Twitternya 6 Agustus. Ia mengembalikan pernyataan AHY setiap individu bebas untuk menentukan pilihannya, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan AHY. Kita juga bebas setuju atau tidak setuju dengan kritik Mas AHY, bukan? Ucapnya. Diungkapkan Arsul Sani, apa yang dipermasalahkan oleh relawan Jokowi tidak lain adalah adab dalam menyampaikan kritikan. Yang dimintakan oleh juga banyak kalangan adalah soal kebebasan dalam bingkai keadaban, bukan membatasi kebebasannya. Kita terus doakan Mas AHY tetap sehat dan semangat memberikan kritik tajam berkeadaban. Harapnya. Sebelumnya AHY mengatakan setiap warga negara Indonesia mempunyai ruang untuk menyampaikan pendapatnya. Sebab menurut anak dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu, Indonesia adalah negara demokrasi. AHY sepakat demokrasi harus tetap dijaga beriringan dengan menjaga stabilitas negara. Akan tetapi jangan sampai negara atas nama stabilitas mengekang hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman menyebut, kasus Rocky Gerung bukan merupakan bentuk penghinaan atau kritik pribadi. Ada yang tanya pendapat saya tentang kasus Rocky Gerung, apakah itu penghinaan atau kritik? Saya jawab, kritik Rocky itu adalah kritik kekuasaan, bukan kritik pribadi, ujar Beni dalam cuitan Twitternya Sabtu 5 Agustus. Beni mengatakan Jokowi dikritik karena dia merupakan sosok presiden pilihan rakyat, adapun kekuasaan yang ada pada dirinya berasal dari rakyat. Karena beliau presiden pilihan rakyat, kekuasaan yang ada padanya berasal dari rakyat, bukan dari Tuhan, ucapnya.
Lanjut dia, karena berasal dari rakyat, maka rakyat tidak bisa dilarang untuk memberikan kritik kepada presiden. Karena dari rakyat asalnya, maka rakyat silakan kritik setajam-tajamnya dan sekejam-kejamnya. Sekasar mungkin juga silakan, tugasnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan Rocky melakukan kritikannya dengan cerdas, tidak seperti para intelektual yang lainnya. Rocky telah melakukan itu dengan cerdas, intelektual lainnya melempem, presiden marah, presiden merasa terhina, yakin tidak, tandas dia. Menurut Benny, dalam menerima kritik dari Rocky, Jokowi justru merasa senang dan menikmati kritikan tersebut. Yang merasa dihina dan mungkin marah sekali adalah para pemujanya, mungkin juga mereka yang menikmati manfaat banyak dari posisi beliau, terangnya. Benny menilai wajar jika ada relawan yang marah dengan kritikan Rocky, karena mereka pemuja dan bagian dari yang menikmati manfaat Jokowi. Justru aneh kalau para pemujanya diam saja, namun harus melawan dengan cara cerdas juga. Jangan ancam-ancaman, karena yang dikritik adalah presiden bukan Pak Jokowi pribadi, imbunya. Belak-belakan diungkapkan Benny jika yang dihina adalah Jokowi secara pribadi, jangankan relawan, dirinya pun akan murka. Kalau yang dihina Pak Jokowi pribadi, jangankan kamu para pemujanya, aku pun yang menjadi oposisinya naik pitam, kuncinya. Sebelumnya, relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung atas dugaan penghinaan. Dalam video yang beredar, nampak Rocky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Rocky yang tak setuju dengan IKN lantas menyebut Jokowi bajingan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina nawarin IKN, masih mundar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya. Tutur Rocky dalam video. Dalam video yang beredar, nampak Rocky Gerung mengkritik kebijakan Jokowi dalam membangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Rocky yang tak setuju dengan IKN lantas menyebut Jokowi bajingan tolol. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, gak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah pertahankan legasi. Dia masih ke Cina nawarin IKN, masih mundar-mandir dari ke koalisi lain, cari kejelasan nasibnya. Tutur Rocky dalam video. Mungkin pintar, gitu. Tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar, gak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Hanya pecundang yang tidak pernah mau meminta maaf atas kesalahannya, dan hanya pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Bagi pendukung Pak Jokowi ini kan clear sebetulnya. Kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat ya sebagai bagian dari demokrasi. Saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu.